Selamat siang semuanya. Ya, jadi materi kita hari ini adalah mengenai artikel. Ya, dalam bahasa Inggris artikel ini terdiri dari an, dan the ya. Ini contoh untuk penggunaan the ya, example of the. Jakarta is the capital city of Indonesia. Monumen nasional is the Indonesia's national monument. I found the glasses you were looking for. Have you looked at the brief I gave you? Switch the computer off when you're done. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh penggunaan kalimat dengan menggunakan artikel the. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan artikel atau an. Ya, ini artinya adalah sebuah atau satu ya yang menyatakan bahwa dia terdiri dari tunggal bendanya. Ya, contohnya adalah I saw a star tonight. I had an omelette for breakfast today. She ordered a drink inside the restaurant. Do you have a pen? We want to buy a notebook. Ya, setelahnya kita masuk ke definisi. Ya, definisi dari artikel itu apa sih? Jadi definisinya adalah if the noun or letter is written as a consonant, then you should use a. Yeah? Whereas if the noun or letter is written as a vowel, then you can use an. Jadi kalau kalau kata bendanya ya atau dituliskan dengan huruf pertama itu sebagai konsonan ya, maka di sini kamu harus menggunakan e ya. Sebaliknya ya jika kata benda, nah, kata bendanya dimulai atau dituliskan pertama dengan huruf vokal, maka bisa menggunakan en ya. Jadi di sini kira-kira udah ada yang tahu kan ya yang perbedaan antara huruf vokal dan huruf konsonan? Masih ada yang belum tahu? Tahu, Miss. Perbedaannya? Gimana, Kak? Tahu Tahu, kalau Kak Siti? vokal A, I, U, E, O, konsonan di luar A, I, U, E, O. Ya, jadi itu ya huruf vokal. Selanjutnya, kita masuk ke penggunaan. Ini adalah contoh atau example ya penggunaan artikel e. Contohnya adalah a car, a pen, a book. Ya, di sini kita bisa lihat nih kata bendanya semuanya dimulai dengan huruf konsonan. Ya, kemudian untuk penggunaan an, ya artikel an, contohnya adalah an omelette, an apple, an idea. Ya, jadi di sini untuk penggunaan an itu dimulai dengan huruf dimulai dengan benda yang berawalan huruf vokal ya. Kita bisa lihat di sini omelette, apple, dan idea. Kemudian yang perlu diingat di sini adalah the word, tulisannya Hanner ya, itu dimulai dengan huruf apa? Dengan artikel an. Ya. Sebentar. Kenapa Kak Siti? Kak Siti kenapa handphonenya? Linknya ada di atas ya Kak Siti ya. Bisa dilihat di atas. Oke ya. Jadi kata Hanner ya dibaca tulisannya Hanner, tapi bacanya cara membacanya Anner. Nah ini ya kita di sini bisa menggunakan artikel an ya dibandingkan dengan artikel e. Ya karena kenapa? Karena ketika dibunyikan atau ketika kita ucapkan ya kata Hanner ini more like sounds like a vowel ya. Jadi kata Hanner itu dibacanya bukan honor tapi Anner. Hanya itu tidak dibaca. Ya. Jadi pengucapannya di sini terdengar lebih vokal ya, Anner dibandingkan
Honor, bukan honor, tapi bukan honor, bukan honor juga, tapi honor. Jadi hanya itu tidak dibaca. Nah, di sini suaranya itu, pengucapannya itu terdengar lebih vokal ya. Sounds more like a vowel. Therefore, ya, using an, ya, an is used instead of a. Nah, contoh lainnya adalah it's been an hour since he left. Ya. Sudah lebih dari 1 jam sejak dia pergi. Jam juga ya, hour. Ini bacanya hour, hanya itu nggak ada. Jadi dibacanya dan artikel yang digunakan adalah dengan menggunakan an ya dibandingkan e. Walaupun kata bendanya itu dimulai dengan huruf konsonan. Nah, kemudian ya, yang perlu diketahui juga ya bahwa the same thing applies to this word, namely unit. Tulisannya unit, tapi cara membacanya unit. Even though it starts with a vowel, the way to read the word unit sounds like it starts with a consonant in English. Jadi walaupun itu kata bendanya itu dimulai dengan huruf vokal dulu lebih dahulu ya, unit, tapi cara membacanya, membaca unit itu bukan unit, tapi unit. Ya. Jadi makanya di sini kita bisa menggunakan artikel ya konsonan in English. Nah, demikian juga ya ketika menuliskan unit itu kan kadang kita menuliskannya dengan artikel ya as an unit rather than a unit. Jadi, for example, your son has grown up already. He just got into a university, right? Jadi kita di sini menggunakan a unit ya daripada an unit. Walaupun diawali dengan huruf vokal nih kata bendanya. Meanwhile, when it comes to using the, you can use it in a number of certain condition and situation to mention something that you have mentioned before. Ya, sementara untuk penggunaan the ya di sini bisa untuk kata yang sudah pernah untuk menyebutkan, bisa digunakan untuk angka ya, atau angka tertentu atau kondisi dan situasi tertentu. Nah, atau bisa juga disebutkan untuk menyebutkan sesuatu yang sudah pernah kita sebutkan sebelumnya. For example, my brother came home with his soon-to-be wife. Jadi, saudara laki-lakiku pulang ke rumah dengan calon istrinya. The girl is his lecturer's daughter. The girl di sini artinya merujuk ke calon istrinya ya, his soon to be wife. Nah, the girl di sini adalah bahasa slang Amerika. Jadi ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi bisa juga digunakan untuk woman ya atau wanita dewasa. Jadi kalau bahasa slang itu hanya bisa digunakan untuk casual, tidak bisa untuk formal, ya hanya untuk kalangan tertentu. The girl is his lecturer's daughter. Kemudian use of the, ya penggunaan the ini bisa juga untuk menyebutkan to mention something whose existence is certain. Ya untuk menyebutkan sesuatu keberadaannya itu sudah pasti. Contohnya adalah the sun shines so brightly today. Matahari bersinar dengan sangat cerah ya untuk menyebutkan sesuatu yang sudah pasti keberadaannya. Nah, ketika kita menyebutkan matahari, kita sudah tahu ya, ketika kita membicarakan matahari, matahari mana yang kita maksud? Ya, karena matahari itu kan cuma terdiri dari satu. Ya. Nah, ketika mataharinya sudah terdiri dari satu, maka kita bisa menggunakan artikel the ya di depan kata sun-nya, mataharinya. Kemudian the ini juga bisa digunakan untuk to describe a person or object specifically ya, untuk menjelaskan seseorang ya atau sesuatu secara spesifik. Contohnya adalah have you seen the man with a red hoodie? Ya, apakah kamu melihat pria yang menggunakan hoodie berwarna merah? Jadi kalau melihat pria aja kan banyak ya. Tapi pria yang mengenakan jaket atau hoodie berwarna merah itu kan pasti hanya satu ya. Karena sudah lebih spesifik. Maka di situ kita di sebelum kata man itu kita bisa menggunakan the. Ya, selanjutnya
The ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan tingkatan ordinal number dan superlatif. Jadi ordinal number itu adalah bilangan bertingkat ya. Jadi number dalam bahasa Inggris itu terdiri dari ordinal dan cardinal number. Nah, kalau cardinal itu untuk menyebutkan jumlah seperti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sementara ordinal itu first, ya, second, third. Nah, newest di sini juga termasuk ordinal ya. Mom, contohnya jadi adalah, Mom, can you buy me the newest collection of this brand of clothes? Ya. Ibu, bisakah kamu membelikan aku koleksi baju terbaru dari brand baju ini? Selanjutnya, he is the youngest son from the young family. Nah, ini youngest ini termasuk superlatif ya. Jadi superlatif itu contohnya adalah kalau youngest artinya termuda. Kata lain untuk termuda itu adalah bungsu ya, karena muda kan bungsu. Nah, jadi kalau ada tambahan est itu artinya superlatif ya, untuk perbandingan dari young kemudian menjadi youngest. Seperti ada lagi smart menjadi smartest. Terpintar. Ya, paling pintar, paling muda, seperti itu. Terus ada lagi adalah fast, cepat menjadi fastest. Itu adalah superlatif. Selanjutnya untuk penggunaan the ini ya, bisa digunakan ya to describe a particular group of people. Bisa digunakan untuk menjelaskan kelompok orang tertentu. Ya, contohnya adalah we should help the poor to get back from poverty. Kita harus ya menolong kaum miskin atau kaum papa ya untuk bangkit dari kemiskinan. Nah, di sini harusnya itu menggunakan should ya. Karena kalau tidak bisa menggunakan have to, karena have to itu adalah untuk penggunaan kalimat yang sifatnya wajib ya, kewajiban, tanggung jawab. Di situ bisa menggunakan have to. Contohnya yang sifatnya kewajiban atau tanggung jawab ketika kita harus mengerjakan tugas pekerjaan ya, atau sebagai ibu rumah tangga kan kewajibannya adalah mengerjakan tugas rumah tangga. Itu kan kewajiban, maka di situ bisa menggunakan have to. Atau misalnya seorang pelajar harus mengerjakan tugas rumahnya, homeworknya, itu disebut bisa menggunakan harus ya. A student have to work homework ya, have to do the homework ya. Tapi kalau kita harus membantu kaum miskin untuk bangkit dari kemiskinan, itu bukan tanggung jawab kita. Ya, di sini sifatnya should itu hanya untuk merekomendasikan ya, hanya untuk merekomendasikan sebagai saran. Kemudian adalah to be applied in clauses starting with only. Jadi bisa juga ya digunakan dalam klausa yang dimulai dengan kata only. Example, you are the only person I can trust right now. Ya, kamu adalah orang yang dapat aku percaya saat ini. Kemudian penggunaan the ini juga bisa ya untuk to show geographical areas such as rivers, mountains, islands, and so on. Ya, untuk menunjukkan daerah geografi seperti sungai-sungai, gunung-gunung, ya pulau-pulau dan lainnya. Example, it doesn't cost much money to travel to the Prau Mountain. Ya. Tidak membutuhkan banyak biaya untuk bepergian ke Gunung Prau. Kemudian juga bisa untuk digunakan ya to write countries that have the words republic, states, and kingdom. Ya. Juga bisa digunakan untuk menuliskan ya kata negara yang berawalan yang memiliki kata republic, states, dan kingdom. Contohnya, I was accepted in Oxford University in the United Kingdom. Ya, aku diterima di Universitas Oxford di Inggris. Jadi Inggris itu ya, Inggris itu nama negaranya kan adalah UK. Maka di sini bisa menggunakan the United Kingdom. Selanjutnya masih penggunaan the ya.
Di sini the ini bisa juga ya digunakan untuk menuliskan nama bangunan yang terkenal ya atau monumen. Jadi to write the names of famous buildings or monuments. Example, I was selected to be intern at the Embassy of the United States in Indonesia. Ya, aku terpilih sebagai karyawan magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kedutaan. Nah, jadi kedutaan ini ya, kedutaan kan nama bangunan terkenal ya, at the embassy. Nah, ini kenapa pakai the intern? Karena artinya kalau pakai the intern artinya dia karyawan magang satu-satunya. Nah, kemudian ini ada the United States in Indonesia. Jadi karena ada kata states-nya, maka menggunakan the. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Miss, Ya. berarti aku tadi nggak dengerin semua ya, Miss, karena tadi error. Jadi kesimpulan aku untuk itu berarti vokal, sound dan tulisan gitu ya. Sound suaranya, Sound, sound, pronunciation. Jadi lebih ya ke sama. pronunciation ya, bukan penulisan aja. Oh ya, Lebih ke pronunciation. pronunciation. Kalau yang e itu konsonan dan ke yang de itu kayak yang negara-negara gitu, superlatif, ordinal, Iya, itu ya, gitu ya iya. ininya. Terus Lihat kalau ya yang ini, materi. yang Apa? shawl Should. itu, Should. ya shawl, itu kan harus. Nah itu biasanya aku kalau harus itu pakai mas, bisa nggak Ya, itu? Mas bisa, tapi untuk yang sifatnya tanggung jawab ya, seperti have to. Tapi kalau di sini kan sama yang seperti sudah aku sampaikan tadi, ya Mm-mm. karena kita kalimatnya kan we should help the poor. Nah, jadi di sini ya, yang kita tuh nggak harus ya untuk membantu kaum miskin. Maksudnya harusnya itu bukan kewajiban. Bukan Mm-mm. kewajiban kita untuk membantu kaum miskin, itu lebih ke saran atau rekomendasi. Ya, tapi Ya. bukan kewajiban kita untuk Mm-mm. apa namanya? Membantu orang itu bukan termasuk kewajiban. Yang termasuk kewajiban itu adalah ketika ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumahnya atau ketika seorang murid harus mengerjakan homeworknya, itu kan suatu Iya. kewajiban. Iya. Ya, jadi di situ kamu bisa melihat ya perbedaan antara kewajiban, tanggung jawab dengan saran atau rekomendasi. Ketika seorang murid harus mengerjakan pekerjaan rumahnya, itu kan memang suatu kewajiban. Ketika Berarti seorang guru pakai ketika seorang guru harus menjelaskan apa tanggung jawabnya gitu ya, mengerjakan murid apa namanya bukan mengajarkan murid-muridnya, itu kan kewajiban, tanggung jawab ya. Tapi kalau misalnya kita membantu ya, kamu harus membantu, itu sifatnya bukan tanggung jawab. Itu bukan tanggung jawab kita untuk membantu apa kaum miskin untuk bangkit dari kemiskinan, itu bukan tanggung jawab kita. Maka kita di situ bisa karena sifatnya artinya dalam sentence-nya itu makanya setiap kalimat itu dalam bahasa Inggris harus dianalisa dulu, diteliti dulu ya kalimatnya ini kira-kira mengenai apa? Apakah ini tentang kewajiban, tentang tanggung jawab, ataukah hanya berupa saran? Ya, kalau hanya saran aja, baru kita bisa menggunakan should di sini. Oh iya, iya. Kalau yang mas itu mah berarti yang udah pasti gitu, harus gitu ya, kewajiban gitu ya. Ya, must atau have to itu sama. Kewajiban dan tanggung jawab. Terus yang mana ya tadi? Jadi penggunaan dan en itu bukan secara tulisan atau bukan secara tertulisnya. Jadi kalau misalnya setiap yang diawali dengan huruf vokal itu artinya masuknya ke en, dan setiap yang konsonan itu masuknya ke bukan ya. Jadi yang lebih ke pronunciation-nya, dinilainya dari pronunciation ya. Kalau misalnya apa unit kan tadi unit university itu nggak bisa pakai en, itu harus pakai e. Oke. Ada lagi dari Kak Septi mungkin? Nggak ada. Kak Siti ada lagi?
Kalau yang only di sini artinya hanya bukan, Bu? Iya, Apa hanya. Oh, Hanya. Kamu adalah orang satu-satunya. You are the only one. udah, Miss. Mm-mm. Udah, kalau udah kita langsung masuk ke exercise ya. Oke. Hmm. Kita mulai dari Kak Siti ya. Iya. Ibuku Ibuku memasak 1 ekor ikan untuk makan malam. masak 1 ekor ikan untuk makan malam. My mother memasak. Cook. Mm-mm. Akan memasak apa memasak aja? Memasak. Mem, oh, cook Mm-mm. ekor. A fish. Mm-mm. Untuk makan malam. A fish. Makan malam. Dinner. Ya. Bisa incomplete sentence? My mother cook a fish dinner. Untuknya apa? For. Ya, ketinggalan kan? Ya, ya. My mother cook a fish for dinner. For dinner. Oh, dinner. Ya. My mom cook a fish for dinner. Selanjutnya Kak Septi, kami hanya diperbolehkan meminjam 1 buku dari perpustakaan. Kami hanya diperbolehkan Satu meminjam. We are only allowed to borrow a book. Ya, You are. We are only allowed ya, to borrow a book. dari perpustakaan. We are only allowed to borrow a book from library. From the library. From the library. Ya. Selanjutnya Kak Siti, adikku mengalami kecelakaan saat Adikku mengendarai sepedanya. mengalami kecelakaan saat mengendarai. Bentar ya, mengendarai sepedanya. My sister mengalami apa ya? Accident. Got into Gun. got into dari kata get. Oh, got into accident. Mengendarai driver. Driver pengemudi Mengendarai bicycle. mengendarai sepedanya. Bicycle. Mengendarainya apa ya? Mengendarai sepeda apa? Mengendarai itu ada 2 ya. Drive sama ride. Bedanya apa Ride. nih? Artinya Ride. Ride bedanya apa? bicycle. Drive sama ride artinya apa? Perbedaannya apa? Ini kan artinya sama-sama mengendarai. Ya, artinya. Tahu nggak perbedaannya apa antara drive sama ride? Kalau drive itu lebih ke kendaraan mobil gitu. Kalau ride itu kayak sepeda jalan setapak gitu ya. Ngarang. Tapak apa sepeda? Jalan sepeda. Ya, jadi kalau drive itu untuk kendaraan minimal rodanya 4. Oh iya. 4 sampai seterusnya ya. Jadi mulai dari mobil sampai truk ya. Tapi kalau ride itu rodanya kurang dari 4. Ya 1 sampai 4. Berarti Jadi mulai sepeda dari motor sepeda.
Sepeda motor Sepeda juga motor? bisa. Sepeda yang roda 1, roda 2 itu juga bisa ya. Becak, bajai, Oh, semuanya yang rodanya kurang dari 4. get. Jadi, gimana kalimatnya? My sister got into accident ride bicycle. Adikku mengalami kecelakaan. Saatnya apa? Saat ketika when. Ya, kan ketinggalan tadi. Mengendarai sepedanya, ada katanya. Setelah sepeda ada katanya, itu bisa menggunakan Mengendarai sepedanya. bisa pakai pronoun ya, kata ganti. Apa kata gantinya? It. Sepedanya. Sepedanya ini milik si Pakai it ya? adik laki-laki. Ya, jadi aku menjelaskan nih, Kak. Ya, sepedanya. Artinya menjelaskan bahwa ini loh sepedanya dia. Dia laki-laki atau dia perempuan, bahwa dia ini sebagai subjeknya. Jadi nggak bisa pakai Her, it. her, Itu kan her. adalah sebentar Her. ya. Ya. Jadi it, aku lagi menjelaskan nih ya. It itu tadi adalah kata benda ya. Pengganti sebagai pengganti apa? Kata benda. Benda. Nah kalau her itu adalah sebagai apa? Kalau her itu sebagai objek, Kak. Nggak Ganti. bisa. Jadi di sini kita harusnya menggunakan kata gantinya adalah nya. Apa ya? Tergantung tadi subjeknya pakai apa. Subjeknya kan my sister kan. Nah, kata ganti untuk my sister itu apa? Nya. My sister Tadi itu pakai kan apa gantinya? her. Gak bisa ya? Her. Ya, her ya. Nah, her itu kan sebagai objek ya. Kata ganti objek. Karena terletaknya di belakang. Ya. Coba kalimatnya dibenerin lagi. My sister Got got into accident when ride bicycle. Nah, itunya apa? Her. Iya, her-nya tadi diletakkan di mana kan sepedanya. Her Jadi bicycle. ya Her diulang. bicycle. Diulang. My sister got into ride when Kebalik. Ntar dulu aku susun dulu ya. Ya, disusun aja dulu. Take time ya, takes time. My sister got into. Terus artikelnya itu belum ada ya, Kak ya? Iya, bentar ya. When mengalami kecelakaan itu kecelakaan mengendarai her bicycle. Bicycle ya? Bukan. The accident apa? The accident. Bukan. Bicycle. Bicycle, bukan bicycle. Bicycle. Apa ya? Coba dulu kalimatnya. Tadi kan masih belum benar. Coba kamu ulangin lagi tadi kalimatnya. My sister get Got. Tadi udah aku revisi jadi got ya, bukan get. got into ride accident when Masih her salah. bike. Tadi yang pertama udah benar loh, padahal kan ini kalimatnya adikku mengalami kecelakaan saat mengendarai sepedanya.
Jadi kan kecelakaannya dulu, baru sepedanya. Sepedanya di belakang. Oh, ride-nya di belakang ya? Iya, ride-nya. Mengendarai itu kan setelah sepedanya. Bukan artinya ride-nya di belakang sekali. Jadi kan mengendarai Accident dulu, ride baru gitu. sepedanya. Accident ride. Setelah accident kan ada saat. Saat tadi apa? Tadi udah benar saatnya. Saat tadi menggunakan apa? Bicycle. Her Saat. bicycle. Saat When, atau when, ketika. when. Ya. Terus? Her bicycle. Iya, kan udah benar. Nah, coba kamu buat jadi kalimat. Tadi udah benar semua kalimatnya. Bukan kalimatnya, kata-katanya. Tinggal kamu rangkai menjadi suatu kalimat. Coba. My sister get Hmm? into Got. accident. Kasih Get dulu. got ya. Got into accident Heeh. ride when her Ketika. bo Kebalik. Oh, ride-nya nggak When usah ride. riding. Tetap ya Oh, dipakai when riding. Kan ketika mengendarai sepedanya, her bike. Ya, oh, kemudian artikelnya ada di mana? Diletakkan di mana artikelnya? her bike. A bike. Bukan her bike kan? Nggak pakai a bike. Kok jadi reading? Riding ya. Ya artinya sedang dikendarai. Hmm. Jadi sedang di saat dia mengalami kecelakaan saat sedang mengendarai sepedanya. Jadi kata kata benda atau kata kerja yang ditambahkan ing itu artinya saat ini sedang dikendarai, sedang dikerjakan, saat ini sedang dikerjakan. Ya. Di mana? Artikelnya di mana? Yang X ya? Ya, Bukan. menggunakan artikel. An Jadi gimana accident. kalimatnya? Gimana My kalimatnya? sister got my sister got into an accident when riding by her bike. Ya, her bike. By My her bike. sister, gimana sih Kak? Riding her bike, nggak usah diulang. Ya, riding bike her bike Her bike. bukan, tapi riding her bike. My Oh. sister atau my brother got into an accident when riding his or her bike. Hmm. Ya, selanjutnya Kak Septi. Kemarin aku memakan sebutir apel. Kemarin aku memakan sebutir apel. Kemarin aku makan sebutir apel. Yesterday, sorry, wait until I talk. Yesterday I eat an apple. Sorry. Yesterday I eat an apple. Nah, ini ada time expression yesterday. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kalau it itu kan adalah termasuk verb one atau verb dasar ya. Base verb. Tahu nggak? Jadi verb kedua dari it itu apa? At. Ya, it ya. It. Bacanya it ya, bukan at. It. It. Ya, coba diulang Kak Septi. Ate. Yesterday I ate it. I ate. Ate. I ate. I Ate. ate. Ya, yesterday I ate. An apple. Ya, an apple. Jadi kata keterangannya ya kemarin itu bisa diletakkan di depan atau di belakang kalimat. I ate an apple yesterday. I ate. Selanjutnya Kak Siti, buku yang ada di meja itu milik Bu Ana. Buku yang ada di meja itu Milik Bu Ana. milik Bu Ana. Buku yang
The book Mm-mm. yang benda. That aja deh. Ya Bu, bisa. The book. Kenapa that? Cari aman selain was itu. Oh, bukan ya, ini beda. Ini pakai preposisi. Oh, preposisi. Mm-mm. Oh. The book, oh berarti salah. Oh, the book in yang ada. In table, on table, Jadi pakai in apa on? on Mm-mm. table itu milik Bu Ana. Apa ya? Ini. Aku kasih tahu ya, untuk milik di sini menggunakan belongs. Oh, Pakai S ya, belongs. belongs. Nanti aku jelaskan kenapa pakai S. Belongs ke ibu. Oh, untuk Ana. ibu apa? Buku itu milik Bu Ana, jadi gimana? Belongs Belongs Ana. Anas. langsung. Bu Ana. Bu Ana. Ibu apa ibu? Bu Mother. itu memang ibu, tapi artinya bukan mother Ana, ya. Ibu Ana misalnya, kayak misalnya mau nyapa nih di Bu Guru gitu. Bu Ana, nama gurunya itu Bu Ana. Masa pakai mother? Teacher. Ya itu kalau teacher ya. Kalau misalnya kita panggil sapaan itu kan Miss, ya enggak? Miss Ana untuk guru, ya enggak? Jadi the book ya on the table belongs to Miss Ana. Jadi Miss ini yang biasa digunakan ya. Selain untuk penyebutan guru, Miss ini kita bisa menyapa seseorang itu dengan Miss. Ya, itu Ibu Ana. Kalau misalnya kita nggak tahu nih orangnya itu sudah menikah atau belum, kita bisa langsung menggunakan Miss. Ya, beda sama di Indonesia kalau misalnya kita nggak tahu dia sudah menikah apa belum, kita panggil dia Ibu kan. Tapi kalau di luar negeri, kita sebutnya itu Miss ya. Bukan Mrs., bukan Mrs. tapi Miss. Nona artinya. Ya, nah terus kenapa kita menggunakan preposisi on? Ya. Karena bukunya itu kan ada di atas meja. Di atas meja. Segala yang sifatnya itu di permukaan itu bisa menggunakan on. Jadi ini on ini yang apa yang ada di surface, di atas permukaan. Ya, misalnya permukaan meja itu pakai on. Nah, nggak bisa menggunakan in karena in itu biasanya diletakkan dia Di pada dalam. tempat yang luas. Bukan, di tempat yang luas seperti misalnya di dalam kulkas, in the fridge, di dalam tas, in the backpack. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa nih ya? Milik itu kan belong. Kenapa pakai s? Karena subjeknya itu kan the book. Ya, the book ini tunggal. Ya, kalau tunggal, maka ditambahkan S setelah kata belong, tambah S. Kecuali kalau subjeknya terdiri dari jamak atau plural, maka tidak usah pakai S, langsung belong. Oke, selanjutnya Kak Septi. Boleh diulang lagi nggak tadi yang terakhir? Gimana? Oh, yang belong? Pakai Iya. S. Oh, jadi kalau belong, pakai S itu kalau subjeknya terdiri dari tunggal ya. Seperti the book. The book itu kan tunggal, cuma satu. Karena ada kata the ya. Subjek tunggal. Tapi kalau belong, nggak pakai S, subjek jamak. Subjek jamak. Seperti apa? Kami, kamu, ya we, you, apa they gitu ya. Gitu. We, they, We, you, dan Berarti they. subjek. Oke. Kebalikan ya, biasa yang pakai SS itu lebih dari satu. Beda, Kak. Beda. Oh, gitu. Itu yang untuk menyatakan jamak. Ya kayak misalnya two apples. Ya, ini baru. Two apples artinya kan 2 apel. Jadi kalau lebih dari satu, itu selain ditambahkan bilangan di depannya, untuk kata bendanya ditambahkan S. Jadi two apples.
Oke, selanjutnya. Apakah kamu, untuk Kasepti ya, apakah kamu sudah pernah mengunjungi kafe kucing? Kamu sudah pernah kayak kucing. Apakah have you visit the cat cafe? Ya, sudah benar, tapi ada yang kata yang kurang. Sudah Oke. menggunakan been. Ya. Jadi have you been Oh, have you been visited visited the cat visited cafe? Ya, have you visited the been cat cafe? visited the cat cafe? Selanjutnya Kak Siti, Visited, Jakarta visited, adalah ibu visited. kota Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta is the Jakarta ya? Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta is city ya? Ibu kota apa? City. Capital city. City. Capital city. Oh, capital city. Indonesia. Ada yang kurang ya? The Jadi Indonesia. Jakarta kurang. Jakarta is the capital city, is the capital city of Indonesia. Kenapa pakai of? Karena kan Jakarta itu masih bagian ya dari Indonesia. Dan kenapa pakai the? Karena kan Jakarta ini cuma satu-satunya kan. Ibu kota Indonesia kan cuma satu. Ya, jadi Jakarta is the capital city of Indonesia. Selanjutnya Kak Septi. Ya. Monas adalah monumen nasional Indonesia. Nasional Indonesia. Monas is the Bisa apa? is the Indonesian's national monument. Ya, Monas is the Indonesia's national Indonesian's monument. national monument. Selanjutnya Kak Siti, saya menemukan kacamata yang kamu cari. Oh man. Saya Menemukan menemukan kacamata yang kamu cari. kata yang kamu cari. I menemukan apa ya? Found. Found. Tulisannya gimana, Miss? Found. Bentuk kedua dari find. Found. Glasses. Yang kamu cari. Nah, di sini bisa menggunakan relative pronoun. Apa? Who ya. Who. Ayo. Subjeknya yang dibicarakan apa di sini? Orang. Aku menemukan kacamata yang kamu cari. Yang dibicarakan dari dalam kalimat ini apa? Orang atau benda? Kacamata. Ya, jadi tidak bisa menggunakan who. Karena who itu kan hanya digunakan untuk menggantikan subjek orang. Ya. Jadi kalau di sini apa? Nggak bisa pakai whom. Jadi kalau untuk menggantikan subjek, kalau untuk menggantikan kata benda itu apa lebih tepatnya? Oh, which. Ya. Which you cari, apa ya cari? Look for. Kalau misalnya sedang dicari maka ditambahkan ing. Jadi apa?
Apakah? I found I glasses. found, bukan found, tapi found, Found. ya. I found glasses. Which font? I found the glasses that you were looking for. Jadi kenapa pakai the? Karena kacamatanya, saya menemukan kacamata yang kamu cari. Nah, kacamatanya kan di sini cuma satu. Yang dia cari kacamata yang mana. Jadi ketika kita membicarakan kacamata, saya menemukan kacamata yang kamu cari. Ya. Nah, ketika kita membicarakan kacamata, ini kita udah tahu kacamata mana yang dia temukan. Kacamata yang dia cari. Ya, Kak. Kacamata yang kamu cari. Kenapa pakai were di sini? Karena dia kan mengatakan nih, saya menemukan kacamata yang kamu cari. Artinya kan dia udah mencarinya dari tadi ya, tidak menemukannya. Jadi di sini bisa menggunakan past tense were, yang menggunakan were looking for. Selanjutnya Kak Septi. Matahari bersinar cerah pagi ini. Matahari Sinyalnya hilang. bersinar cerah pagi ini. Kayak nge-lag. Ya. Matahari bersinar cerah hari ini. Matahari bersinar cerah hari ini. The sun, it's shining bright. Ya. The sun is shining. The sun is burning bright today. Ya, the sun is shining. Jadi ini kan Shining. artinya sedang Shining. terjadi ya. Sedang. Ini termasuk Ya. present continuous tense ya. Jadi itu ya. Ada is dan verb ing. Selanjutnya Kak Siti. Ya. Matikan komputer setelah selesai. Matikan komputer Setelah selesai. setelah selesai. Chat. The switch off the computer. Computer. Kalau ada u itu bacanya u. Oh iya. Computer. After finish. When you're done. Oh, where? After. When you're done. Ya, done. Nah, jadi switch di sini bisa menggunakan switch off itu adalah termasuk phrasal verb ya, atau jadi termasuk phrasal verb yang separable. Jadi bisa dipisahkan ya. Kita bisa menggunakan switch off atau switch the computer off. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Kak Septi. Ya. Sudahkah kamu melihat brief yang saya berikan kepadamu? Sudahkah kamu melihat brief yang saya berikan kepadamu? Sudah kamu brief yang saya berikan Kepadamu. Kepadamu. Sudahkah? Have you looked at the brief I give to you? I gave you.
I give you Have not you pak- looked nggak pakai at to the lagi ya. brief? Ya, nggak usah. At the brief I I give gave you. you. Ya, selanjutnya Kak Siti. Tapi Aku melihat bintang malam I ini. give you. Aku melihat bintang malam ini. I look apa saw. I saw ya. Saw. Kalau I kamu pakai saw itu artinya gergaji, Kak. saw. Hmm. I saw the star Hmm. tonight. Nah, di sini ya, bintang itu kan ketika kita membicarakan bintang, apakah kita sudah tahu pasti yang mana bintangnya? Kan bintang itu banyak, nggak seperti matahari. Ya, kalau matahari, ketika kita membicarakan matahari, kita sudah tahu pasti yang mana matahari yang kita bicarakan. Tapi kalau bintang itu kan banyak ya, terdiri dari banyak. Kecuali kalau bintang jatuh, ya. Kalau bintang jatuh kan artinya cuma ada satu bintang yang jatuh. Ya, kalau misalnya apa, the falling star. Nah, itu udah jelas artinya bintang yang mana yang jatuh. Tapi kalau kita melihat bintang malam ini, ketika kita melihat bintang ke angkasa, ada berapa bintang di situ? Banyak. Banyak kan? Nah, jadi kalau banyak itu kita bisa menggunakan ya. I saw a star tonight. I saw a star tonight. Ya. Kita bacanya so ya, bukan saw. Kalau saw artinya gergaji. Selanjutnya Kak Septi. So. Ya. Saya sebentar. Putramu sudah dewasa. Dia baru saja masuk universitas, kan? Sudah. Biasa. Your son already dewasa itu adult ya. Your son Yes. already grow. Your son already grow. He baru di sini tuh pakainya apa ya? He just got He just into. got into university. Ya, pakai artikel apa? Wait. Putramu sudah dewasa. Tadi kan gue. Your son pakai artikel the. The? Yang mana? Nih, putramu, your son. I think enggak, ya already. Bener nggak sih already? Your son's already adult. Jadi kalau sudah dewasa itu kan grown up ya. Grown up. Jadi your son has grown up already. Jadi already-nya di belakang. Yes. Your son's grown up already. Dia baru saja apa? Dia baru saja masuk universitas. He's got He in. just got. He just got. He just got
in a Masuk. in the university. Into Into the university. a university. Kan tadi kan University. universitas. Tadi kita baru ngomongin universitas. Ya enggak? Into a To university. the- Right? Gitu kan into gitu ya. It's double. A uni. A university. A university. A university. First. A university. Situ. A university. Sebenarnya Ya bukan a a university. university. Tapi a university. A university. Selanjutnya Kak Siti. Saya punya 1 buah telur dadar untuk sarapan hari ini. Saya punya 1 buah telur dadar untuk sarapan hari ini. telur dadar untuk sarapan hari ini. I have Please arrange the original company property. I have sebuah telur dadar. Mm-mm. I have omelette Mm-mm. Please arrange for breakfast today. Artikelnya di mana? Today. I have a omelette. Omelet itu terdiri dari apa? Kata depannya huruf vokal apa konsonan? Vokal. An Jadi omelette. kalau ya, An jadi I have an omelet for breakfast for today. breakfast today. I have ya. Selanjutnya Kak Betul. Septi. Ya, sorry. Sudah Ya. 1 jam sejak dia pergi. Kak Septi, Ya, yes. sudah 1 jam sejak dia pergi. Sejak dia pergi. Hmm. Sudah ya 1 jam sejak dia pergi. Yes. Kak Septi ya kayaknya ada It's- itu deh, ada apa? Contekan di belakang ya? Enggak, ini catatan lagi Oh, nulis. catat. Terus sambil ngerjain ada tugas kerjaan. Hmm. Nggak ada apa-apa di belakang kan. Oh, Oke. Sedikit Tadi kedis kayak ada soalnya. nanya-nanya gitu. Enggak, temanku nanya, kamu lagi ngapain? Oh, oke. Terus tadi Oke. Jadi tadi apa? sudah 1 jam sejak dia pergi. Ya, sudah 1 jam sejak Already dia 1 pergi. hour? Already. Itu bisa nggak dimasukin already 1 hour? Nggak, kurang tepat ya. It's been It's been an hour. ya. Mm-mm. Sejak dia pergi. Time since Since he's left. since Since he's left. he left. Since pakai C Yeah. ya biar nggak kayak Since. Ya. since Selanjutnya Kak Siti. he left. Berarti Ya, Dia adalah putra bungsu dari keluarga yang. dia adalah putra bungsu Dari Dari? keluarga yang. keluarga Ya. yang terakhirnya Keluarga yang. Young's family. Oh, Young's. he is Young. putra bungsu. Yang putra bungsu
Dia adalah putra Hmm. bungsu dari keluarga yang Ya, he is Yang putra bungsu, youngest yang tadi itu ya? youngest, youngest, is youngest, bukan Iya, youngest, youngest, youngest. youngest Ya, up to for family, dari apa dari? for, to apa for? For sama to itu artinya untuk. Kalau dari, From, ya, from young family, young's family. young Young's family. family. Jadi ada S-nya ya. Ada koma atasnya. Yang artinya Family-nya apa youngsnya yang ada up? youngnya. Young's family. Incomplete sentence? Kalimat- He is youngest from young's family. Artikelnya yang mana? Artikel ya. He is ini yang youngest itu. Gimana jadi he is? Iya, artikelnya The apa tadi youngest. nggak tahu. Belum He dibaca. is a youngest from young's family. Ya, jadi kalau yang termuda kan cuma ada satu. Jadi nggak bisa pakai ya pakai the. Yang sudah pasti. Artinya dia sudah pasti yang menjadi yang paling bungsu. Ya nggak? Hmm. Ya, jadi di sini pakai the. Jadi gimana? He is the youngest from young's family. Youngest son, putra. Dia adalah putra bungsu. He is the youngest son from the young's family. He is the youngest son from young's family. From the. Diulang lagi From dari the. keluarga yang. He is the youngest son from the young's family. Ya. Bukan youngest tapi youngest. Youngest. Ya. D-nya dua ya? Nanti, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Percaya saat ini. Bisa percaya saat ini. You are the only person Ya, I can trust right now. ya. You are the only person I can trust right now. Right now. Selanjutnya Kak Siti. Saya terpilih menjadi karyawan magang di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Saya terpilih Menjadi karyawan magang di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. karyawan magang di Kedutaan Besar. Kayak ada di itu ya, yang Ada tadi di ya. materi? Ya, Bentar ya. semuanya tadi ada Yang- juga kok di materi ya. Yang UK itu ya. Bukan dong. Ini kan Amerika. Kalau UK itu Inggris. Oh, Ya. mana ya? Kalau tadi menyimak, harusnya sih bisa jawab ya. Iya tadi mati hidup ini. Saya terpilih. American. Sudah dapat jawabannya Kak Siti? Kingdom ya yang itu ya. Bukan kingdom. Itu UK kan. Kalau kingdom kan kerajaan ya. Kingdom kan artinya kerajaan.
Kalau Amerika kan dia bukan Oh iya, berdasarkan kerajaan. I was yang itu ya. Hmm. I was selected Uh-uh. to be the intern at the Embassy of the United States in Indonesia. I was accepted as the intern of the Embassy of the United States in USA, Indonesia. United States US. America. Ya, of So- America. Oke, selanjutnya kita masuk ke speaking session. Sebentar ya. Don't sleeping first ate. I wanna go. Terakhir sampai mana ya Kak Siti? Kak Septi. Yang apa ya? Yang abis pakai baju kotak-kotak, terus ada itu apa? Yang motong rumput itu loh, Miss. Potong rumput. Yang itu udah belum? Bentar. Yang memancing udah belum? Belum. Belum. Memancing belum. Potong rumput yang mana potong rumput? Yang ada dua itu tuh, ada pohon apa buahnya merah-merah. Kita memancing aja dulu deh. Fishing. Ya, fishing. Going fishing. Jadi pertama membaca ya, habis itu menjawab pertanyaan. Ini masih loading sebentar. Kirain error dari sini. Enggak, masih loading. Oh. Coba aku Miss. share ini aja deh ya. Bentar, sambil nunggu ya, aku share dari grup aja ya. Ada terima nggak? Ya, Ya, terima. boleh ya. Mulai dari Kak Siti. Wait. Dibaca judulnya. In the vegetable garden. Ya, jawab pertanyaannya kemudian. Number 1. Where are the people? Di mana orang? The people. Ya, orang artinya apa? People kan artinya jamak. Jadi di mana orang-orang berada? Orang-orang berada. The people. Where are the people? Yes, the people are in the. People are in the garden. Yes, in the garden. Next, Kak Septi. What is the weather like? It's like a summer. The weather is like a summer. The weather is like summer. Summer. Okay, next, Kak Siti. How many people are in the picture? The people. In the picture in the picture are 5 people. 5. People. Are Person. you sure 5? 2, 3, 4, 5. Siapa Yes, aja 5? Who are they? Father, mother, maybe father, mother, brother, sister, And then? young brother, Yang brother. little brother. Yang mana tuh? It's only the. It's only 4 ya Kak ya. It's only Yeah, 4. it's not the first. Yang On itu the tuh back side. bukan. Itu Oh, ya. bukan. Itu apa kira-kira? Kak Septi tahu nggak? Do you know what it? Jerami. Ya, Apa apa sih bahasa bahasa Inggrisnya? Inggrisnya? Jerami. Boneka jerami? Oh, Scarecrow ya. Scarecrow. Ya, ini udah muncul. Ya, udah muncul kan di layar kan? Ya. Tunggu. Kita selesaikan yang di grup aja dulu ya. Oke. Oke, wait. Jadi itu kan orang-orangan sawah ya.
Bahasa Oh, Inggrisnya scarecrow. hampir sama ya. Hampir sama. Care. Kan dia nggak nyentuh, tuh kakinya nggak nyentuh tanah. Kurang Itu ada fokus. burung. Minum aqua tuh biar Apa tadi fokus. namanya? Iya. Scarecrow nih aku ketik di Zoom chat. Lihat? Scarecrow. Apa sih? Ya. Scarecrow ya bacanya. Scarecrow. Orang-orangan sawah. Ya, selanjutnya siapa? Me. Oke, What does the boy harvest? What the boy harvest. Harvest tau nggak? harvest? Lagi ngapain ya? Panen. Apa yang laki-laki itu sedang panen? Laki-laki itu Oh, sedang panen harvest itu apa? panen. The boys. Kalau suka The main boy game apa ya harvest itu ya? Kalau main game apa itu yang suka? tomato. Nggak, yang suka Suka main tomato. game apa Cat. sih yang menanam-nanam itu? Ya kan suka ada Iya. bahasa Inggrisnya tentang harvest, bahasa Inggris tentang tanam Ya. apa ya namanya? It's a mean harvest. Ya, Garden. ya The tentang itu garden. yang gamenya ada banyak. Ya, gamenya the garden. The Garden ya? Ya, Ya. tentang menanam, itu ada banyak. Jadi selain bahasa Inggris itu bisa dipelajari dari film, dari musik, ya, dari game juga bisa. Ya, jadi apa ya? What does the boy harvest? Jadi What the boy, does the boy harvest? The ya, boy the boy harvest harvest tomato? tomatoes. Ya kan banyak kan tomatnya? Jadi The tomatoes. 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 Next kasih Siti. Pakai the ya? The tomatoes. Enggak, Atau enggak? langsung aja tomatoes Langsung karena kan aja. banyak. Tomatoes. Tomatoes. Kan tomatnya banyak tuh ya, lebih dari satu. Oke. Lanjutnya Kak Siti. What other vegetables can you find here? Ya, Sayuran yang lain gitu ya. Bisa iya. kamu lihat Apa sayuran the apa saja yang bisa kamu lihat di dalam gambar? the vegetables The Fine. the other the vegetables other vegetable I can find Are- here. I can find I can here. find Here. I can find Find. here are Ya, apa aja? tomato, Kan selain tomato Cucumber, tadi. Selain orange. Oh, selain tomato Corn. tadi kan corn. Corn ya, bukan corn, tapi corn. Jadi R sama N-nya itu Corn. dibaca jadi satu. Corn, jagung. Apalagi? corn, cucumber, bacanya Cucumber. apa? Cucumber. Cucumber ya. Cucumber. Sama apa sih itu? Pumpkin bukan? Pumpkin. Pumpkin. Bukan Pumpkin. 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 Apalagi? Ada lagi nggak? Emang ada lagi ya? Apa ya? Aduh. Yang ditanam gitu yang kelihatan nyembul-nyembul kayak rumput itu tahu nggak apa? Apa Nggak ya? tahu. Carrot Kol. kan? Carrot. Carrot kan cara Oh. menanam wortel kan ditanam masuk ke dalam kan buahnya. Terus dia jadi tinggal nyisain gitu atasnya kayak rumput gitu. Oh, Carrot. I see. Carrot. Carrot ya. Carrot. Ada lagi? Can you spot any other? Nggak ada? Udah. Udah, that's it ya. Selanjutnya Kak Septi. What clothes does the woman wear? Das. The woman does. What What clothes clothes does the does the woman wear? Ya. The woman wear t-shirt. The woman is wearing The t-shirt woman and is then wearing t-shirt. what color of this t-shirt? Warnanya apa tuh dari bajunya? The woman Baju is yang dia pakai warna wearing apa? t-shirt red and the light green. The woman itu kan yang perempuan dewasa ya Oh, karena mamanya doang. Mamanya doang. iya, Light green. It's like a light green. lime green, oke, lime green and what apa? Bawahannya what trousers is she wearing? The long pants. Long pants. What color? The blue. Blue? Blue or Blue. purple? Jadi warnanya dulu ya disebutin. Blue. Blue long Oh, pants the atau blue long pants.
Blue denim itu bebas ya. Blue long pants. Oh, warnanya dulu. Ya, number 7, Kak Siti. What color do the houses have? Rumah ya, Kak? Ya, warna apa rumahnya? The color do the houses have? Pink, white, Hmm. Pink and white. pink. Yes. Okay, next. What does What the does? girl What does the girl do? The Ya. girl do harvest. Bukan do, tapi the girl misalnya ngapain? The girl is Oh. harvesting cucumber, Harvest the cucumber. cucumber, Cucumber. ya. Cucumber. Atau sedang membawa apa? Cucumber. Cara apa membawa apa dalam bahasa Inggris? The girl-nya mamanya. The girl apa sih? Oh iya, the girl. Bentar. Oh, the girl ya. The girl, anaknya ya. Oke, I dia think, sedang the memanen girl. ya. She is harvesting. She is Cucumber. harvesting Harvesting. cucumber. She is harvesting. She is harvesting cucumber. Pakai S. Cucumber. Cucumbers. Cucumber. Kan banyak. Ya? Cucumbers. 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 Number 9, Kak Siti. Bentar. What does the girl yang which animal are they in the garden? Are there in the garden? Are there in the garden? Ya. The animal Animals. are Nggak usah pakai the. Kalau the artinya cuma satu. animal are Artinya terakhir kan. Jadi animal, ya apa? Animal are Animals there in the garden are Animals in the parrot garden are apa aja? parrot deh. Parrot. Parrot apa artinya? Musang Parrot itu kakak tua. Musang apa? parrot. Parrot itu kakak tua, Kak. Apa ya musang? Parrot apa? Kakak tua. Kalau burung itu beo bukan, itu itu kakak tulisannya tua. parrot. Itu burung beo. Mana? Bukan musang yang di rumah Pink itu musang. Iya, jadi Itu kalau bukannya- parrot ya tulisannya kayak gini kan, parrot itu artinya burung beo. Bukan. P-E-F-I-R-R-I-T. Coba ditulis. F-I-F-E-R-R-E-T. Ya, ditulis di Tulis. Zoom chat. Di Zoom ya. Bentar, wait. Oh, parrot. Iya, Parrot. bacanya parrot kan? Parrot bacanya. Kamu tuh cara bacanya tuh masih agak salah ya. Maksudnya tapi apa cara mungkin. Jadi parrot ya. Parrot atau yang bahasa yang sering digunakan adalah civet. 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 Civet atau weasel. Itu binatang Kalau apa ya? musang. Jadi kalau di sini tuh emang jarang ya musang, tapi kalau di Inggris, di Amerika itu banyak ya musang. Bahkan sampai berkeliaran di jalan ya. Kalau di Inggris. Nah, kalau di Dubai gimana? Hanya ada di kebun binatang. Hanya ada di kebun binatang ya. Di Ya, sini kalau ada. Di Inggris ada loh ya. Jadi di pinggir-pinggir jalan, di depan rumah itu langsung udah ada musang loh. Udah kayak anjing lah dia keliaran. Musang, selain musang apalagi? Birds ya. Sebentar ya. Ya. Selain itu? Udah tinggal diangkat doang. Horse. Itu pajangan atau apa ya? Yang horse. Horse. Oh iya itu pajangan. Ya. Oh. Horse. Jadi Oh, only it's two. not mine. Only two? I think after this I'm done. Because I wanna leave. Okay. Only two ya, Kak? Okay, for the last, right? Ya, last question. Number 10, Kak Septi. Which season it is? The season it's the summer. It is summer season ya. Summer season. Ya, Miss aku udah dulu ya. Ya,
Oke, Kak. Thank you ya for joining. Thank you. Ya. Oke, Oke, selanjutnya bye. Kak Siti. Kak Siti ya, Oke. Halo bisa Bun, dibaca. di dalam masih banyak Bun. Dibaca? Di-share ke ini bisa nggak, Miss? Share kemana ya? Ke grup. Kenapa memangnya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Mm-mm. Aku HP Nggak sih ada. jadi kecil. Ya, nggak ada di Oke, HP. oke. Aku baca ya. Iya, baca. I love go to fishing. I Mm-mm. like to sit by the lake in the sun. I have a long fishing rod and a hook on the end of it. I have to put some food on the end of the hook. If the fish like the hook like the food, they will bite it and I can catch them. Catch them. If I catch a fish, I can take it home to eat for dinner. I don't catch fish every time I go to lake, but but that is okay. It is still fun to try. At the weekend, my dad comes fishing with me. He can catch a lot of fish. What do you need to go fishing? Apa yang Bentar, mereka sebelum masuk ke pertanyaan, yang aku mau kasih tahu ya. Jadi kalau the itu ya, kalau bertemu dengan kata yang berawalan huruf vokal, maka dia bisa dibaca menjadi di. Nah, contohnya adalah the. Ini the n ya, tapi bacanya bukan the n, tapi the n. Tapi di? kalau the ini bertemu dengan huruf, misalnya kalimat ya, atau kata, huruf konsonan, maka dia dibaca the. Seperti tadi di sini ada nggak? The apa? Ada? Can you spot? Kecil banget. Nah, the The hook. hook, the hook, Ya. Di sini the hook, tapi kalau di sini the end. the end, Ya. the end of Coba it. dibaca ulang Dari mana? dari Dari awal. I have, oh dari I love. I love I love to go fishing. I like to sit by the lake in the sun. I have a long fishing rod and hook on the end of it. I have to put some food on the end of the hook. Of the fish like the food, The fish. fish Bukan like of. Mm-mm. the food, they will bite in the It. it and I can catch them. If I catch a fish, I can take it home to eat for dinner. I don't catch fish every time I go to the lake. But that is okay. It is still fun to try. At the weekend, my dad come fishing with me. He can catch a lot of fish. Ya, question number 1. What do you need to go fishing? Apa yang mereka lakukan pergi memancing? Bukan pertanyaannya bukan itu. What do you need to go fishing? Apa yang kamu butuhkan untuk memancing? I need to go fishing. I need I need to titik-titik. go fishing. Nggak usah. I need Oh gitu. titik-titik. I need Apa? I Untuk need for fishing. have to put some food on the end of the hook. Kurang benar jawabannya. Oh, masa sih? Oh, Iya. fishing. Jadi apa yang kamu butuhkan untuk memancing? Yang tadi kamu jawabnya apa? Kalau tadi kamu jawabnya apa? Itu yang I have to put some food on the end of the hook. Ya, kalau misalnya kamu jawabnya itu, aku membutuhkan Beberapa beberapa makanan kamu taruh di beberapa makanan itu on the end of the hook ya.
di apa di kailnya, di ujung kailnya artinya gitu. Tapi itu salah. Jawabannya yang pertanyaannya Oh. bukan itu. Kan yang pertanyaannya ditanyakan adalah apa yang kamu butuhkan untuk pergi memancing? Apa kira-kira Oh, dari bacaan ini ada ya? I like to sit. Bukan? Oh, itu have a long fishing rod and hook on the. Ya, tapi I have-nya tidak perlu dibaca. Jadi Oh, tinggal di I along need fishing a rod. long fishing rod and the hook on the end of it. Terus ada lagi apa? Some put Ya, on the end and the hook. I need a long fishing rod, a hook on the end of it, ya. Terus And some food, ya, and some food, some put in ya, the end to and the go, hook. nggak usah, langsung some food aja, to go fishing. Bisa dibaca ulang? I need a long fishing rod and a hook on the end of it, and some food on the end of the hook. Go to fishing. Balik, Kak. Ya, jadi N-nya nggak perlu dibaca ya. N ini nggak perlu dibaca. Jadi N itu hanya di ujung aja. Jadi langsung aja. A long fishing rod, kan koma tuh ya. A hook on the end of it. Oh, Baru ya, ya. and some food. Udah to go fishing. Oh ya. Ya, coba diulang lagi. I need a long fishing rod, a hook on the end, some food on the end of the hook. Go to fishing. Ya, question number 2. What does he do with the fishing he catch? Apa yang apa sih catch? Tangkap. Apa yang dia Apa yang lakukan dia dengan ikan yang lakukan? dia tangkap? Apa yang dia lakukan dengan ikan yang sudah dia tangkap? Ada jawabannya di paragraf itu ya. Catch yang ada catch. Oh, ini ya. Yang if the fish like the food, they will bite and I catch them. Mana yang if the fish like the food, bukan? Iya. Bukan. Di bawahnya lagi, kalimat di bawahnya lagi. Oh, buat makan malam. Iya. He berarti jawabnya apa yang mereka lakukan? They do gitu ya. Kalau Apa yang mereka lakukan? Kan what does he do? Jadi he do ya, atau langsung aja dari sini. oh, Ya, he ini do. apa tadi? Enggak, dari sini, dari kalimat ini. Jadi I-nya catch. dirubah menjadi he. He catch a fish. I can take it home to eat for dinner. Ya, he catch a fish ya. And then he can take it home for eat dinner ya. Okay, next question. Who goes fishing with him on Saturday and Sunday? Siapa yang pergi memancing Sabtu Minggu? Itu Dad. Ya, siapa yang pergi memancing dengannya? Him ini kan ya. Hari Sabtu dan Minggu. Dad and me. Dad. Ya, jadi cara Weekend. menjawabnya nggak bisa langsung ya. Gimana? In full sentence? The goes fishing. He goes. He go He fishing. goes. Ada He ES. goes. He goes. He goes fishing with him on Sunday, on With Saturday and Sunday. Hah? With who? He goes with who? With tadi katanya with that. Kenapa with him? Ayo. Enggak, aku biasa kan kalau ngejawab jawaban yang benar tuh dari soalnya itu dibaca lagi separoh kan gitu kan? Iya. Tapi kan ini aja langsung jadi bukan him ya. He goes. Jadi kan He goes. himnya diganti jadi he. He goes fishing. Nggak usah diulang lagi pakai him. He goes fishing. Langsung aja dijawab. Dengan siapa? With that gitu. With Ya. that. Terus apa?
with dad on Saturday, on weekend gitu aja ya. Ya, bisa. Saturday, bukan Saturday. Saturday and Sunday. Ya, kalau di kalimat ini on weekend atau at the weekend. Oh iya iya. Next question. Why do you put food on the end of the hook? Mm-mm. Mengapa Mengapa apa? apa sih naro makanan di Ya, siapa yang naruh makanan? mana Siapa? Why do you put? Itu sudah ada tulis pertanyaannya. Why do you put? Jadi siapa di sini di kalimatnya? Dalam kalimat tanyanya? Kenapa? You itu siapa? Kenapa? Kenapa? You itu siapa? You. You itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kamu Ya, kenapa kamu meletakkan makanan di on the end of atas the hook apa? hook tuh itu kan apa sih? Apa? Tas ya? Tas pancing Kan, apa? kail. Oh iya, kail. Pancingan itu kan ada kailnya kan. Jadi kita taruh umpan di situ. Makanan Oh, kan untuk umpannya. ikan. Ya, jadi kenapa kamu meletakkan makanan di ujung kailnya, on the end of the hook? Because he can catch a lot of fish. Ya, jadi ini ya, apa? If the fish like the food, they will bite it. Nih ya jawabannya 1, 2, 3. Baris ketiga. If the fish like the food, they will bite it and he can catch them ya. Oke, Kak Siti udah mengerjakan homework belum? Have you done the homework? Udah. Ya, Ntar boleh aku dicek. share ya. Ntar. Oh, ini bahasa Indonesianya. Enggak, ada bahasa Inggrisnya bentar. Bahasa Inggrisnya belum. Wow. Oke, boleh dibaca? Ada satu lagi bentar. Enggak ditulis di buku soalnya. Aduh. Oke. Hari ini saya menemani anakku les bahasa Inggris. Temanya tentang eat, maksudnya makan ya. Guru yang mengajarnya bernama Miss Pau. Dia berasal dari Thailand. Ketika mengajar, Miss Pau sangat mudah memberikan clue kepada anak saya, sehingga anakku mudah memahami pelajaran tersebut. Setelah itu, Miss Pau memberikan nilai kepada Keisha, maksudnya anakku gitu. Today, kan kemarin to be ya, ininya PR-nya ya, subjek sama to be. Today, I am a company. Menemani itu a company kayak Ya, rancu gitu ya. benar. Selain itu apa ya? Aku Apa? taunya company itu perusahaan apa ya? Perusahaan. Iya. Ini kan a company. Beda dengan company. Bacanya sama ya? Enggak sama. A company, ada E-nya. Kalau company, Oh company. iya. Today, I am a company my girl English course. Kok ini mana yang bener ya? Belum disusun sih. Sebentar Kak. Aku udah disusun tadi yang
Oh, ini. Today I am accompany my girl English Bahasa Inggris course. apa? Nggak bisa. Hmm? Terus ya to be, I sama aku menemani, nggak bisa pakai I am. Langsung aja I accompany my girl. Les Oh, bahasa Inggris apa? Les itu kursus. apa? Iya tahu. Iya tahu, Hmm. tapi maksudnya nggak bisa pakai English course. Kalau English course itu kan memang kursus bahasa Inggris. Menemani dia belajar kan? Menemani dia belajar bahasa Inggris. Mm-mm. Ya enggak? Jadi accompany her. Accompany apa? Accompany my girl study English. Oh, study English aja. Jadi ketinggalan studinya. Menemani Study anakku English. ya. Menemani anakku di sini maksudnya menemani dia belajar atau mengantarnya les atau bagaimana? Apa? Jadi kan lesnya online, jadi aku di sampingnya. Oh, ya menemani belajar ya artinya. Ya. Menemani atau mendampingi ya, bisa mendampingi, Hmm. mendampingi ya, bukan menemani. Oh, Mendampingi. Company juga sama ya. Company, My girl my study girl, study study English. English. Heeh. She Temanya learn apa? Dia she belajar. learn about Ya. it. Nah, Temanya kalau makan. learn, ntar dulu ya. Bedanya learn sama study apa? Study belajar, learn mengajarkan. Bukan. Learn mengajar. Dua-dua artinya mengajar. Dua-dua artinya belajar. Tapi bedanya apa? Verb kedua sama. Bukan ya. Jadi kalau study itu belajarnya secara teori. Kalau learn itu Oh. belajarnya secara praktek. Nah, kalau anaknya kakak ini belajarnya secara teori atau secara praktek? Teori. Ya, jadi kalau teori pakainya study. Oh, studied gitu ya. Bukan studied. Studied itu bentuk verb kedua, ya kan? Kalau bentuknya di sini apa? Learn. Iya kan lagi today. menceritakan Ini ceritanya tentang kemarin atau tentang hari hari ini? ini. Oh, kalau Hari hari ini. ini jadi pakai present continuous tense ya. Jadi setelah subjek ditambahkan to be, baru ditambahkan verb in. Oh, Jadi she kalau dia itu pakai apa to be-nya? she is Ya, learning ya, about it. about clothes. Kah? Clothes kan? Iya, iya. Iya. Kenapa jadi it? Soalnya aku bikin dua. Sorry. Oh, ya udah jadi clothes ya. Iya. Terus The teacher, guru yang when ini apa ya? Ketika mengajar. Sebentar, tentang kenapa bikin dua Kak? Jadi bingung kan? iya kan, bingung sendiri. Yang ini aku mau bahas yang mana? Yang pertama aja deh ya. Hari ini tadi udah today I company my girl. Ini aku revisi deh ya. I accompany my girl study. Fokus ke ininya aja apa, Kak? Ke yang Ntar Indonesianya. dulu aku kasih bahasa Inggrisnya dulu. Kemudian apa? With the team study English with the team eating kali ya, eating makan ya. Kemudian the teacher, guru yang mengajar kan maksudnya, guru yang mengajar. The teacher's name is Miss Pau. Ya, she is atau she's from Thailand. Ya. When she is teaching, when she is teaching, jangan pakai Miss Pau lagi, langsung diganti pakai pronoun. She is very
easy, mudah memberikan, very easy to give clue for my daughter atau my girl, for my girl, ya. So in return, so in apa? Sehingga, so ya. Anakku mudah memahami pelajaran tersebut. She is under apa? Mudah memahami. Understand about the lesson. Ya. About it juga bisa ya, atau about it. After that, sebentar. Miss Pau memberikan nilai pada Kesha. Jadi nggak usah lagi diulang-ulang pakai Miss Pau. Jadi kita di sini pakai pronoun ya, atau kata ganti. After that, Iya. she is giving score to Skor ya. ya, nilai. Nih ya. Kataku, apa ya nilai apa value? Skor ya Value? warga pikiran. Value nilainya beda ya. Iya. Beda. Nilai juga tapi artinya beda. Ya. Gitu ya, Kak ya. Iya. Nah, nanti selanjutnya preposisinya diganti pakai apa? Pronoun kali ya. Kata ganti. Pronoun. Kayaknya itu lebih penting nanti preposisi setelahnya aja. Oh. Hari ini berarti apa? Pronoun. Pronoun. Oke. Jam 5 ya, Oh, Miss? iya. Oke, untuk homeworknya hari ini membuat kalimat atau itu ya. Sebentar, kalimat aja deh. Kalimat dengan artikel ya. Kalimat dengan artikel. Ada pertanyaan? Bentar. Berarti aku nulis cerita kalau hari ini gitu semuanya pakai simple continuous tense ya? Ya, jadi kalau untuk yang apa? Untuk hari ini, Iya. hari Kan ini aku kirain tuh, Miss, kan aku ceritainnya kan yang pagi, bukannya walaupun sesuatu udah lewat semenit aja kalau kita menceritakan itu nggak bisa sedang ya, nggak bisa kalau udah pakai ini. lewat, ya kalau udah lewat 1 menit saja itu masuknya past tense. Oh, aku berarti tadi nggak bisa today. Kalau today itu kan Harus. hari ini. Kalau kemarin, kalau sudah berlalu, even cuma 1 detik itu udah masuknya past tense. Jadi maksudnya misalnya aku makan 1 detik yang lalu. Ya Kalau kan? aku bikin paragraf gini kan emang hari ini gitu, today bla 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 bla, berarti kesononya tetap pakai tensisnya past tense gitu. Kalau today, jadi kalau past tense ya time expression-nya yang digunakan adalah yesterday, ago, last month. Ya itu yang ada Ya. ago dan semua yang ada last-nya itu artinya pakainya past tense. Rumusnya. Tapi kalau misalnya ada time expression-nya hari ini. Ya, tetap saat fokusnya ini. Hari ini ke kan right continuous now. itu ya. Today at the moment. Jadi apa patokannya itu ada di time expression-nya. Oh iya, makanya aku pikirannya gitu tadi itu. Perasaan kalau beda sedetik aja itu udah pakai pas, tapi aku nyeritainnya today tam itunya. Oh, Iya, berarti makanya tadi semuanya aku bilang pakai ini. Iya, makanya ini aku tanyakan semuanya pakai pas gitu. today. Kayaknya harusnya past tense deh gitu. Oh, Ya, berarti bilangnya tadi pagi gitu ya. Tadi pagi. tadi ya Ya, this ya. morning. Oh. Ya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Oke. Bikin Dan kalimatnya berapa kalimat, Kak? 5 kalimat atau 1 paragraf udah aku tulis di grup. Oke, siap. Oke. Jangan lupa dikerjakan homeworknya ya. Oke. Berarti hari ini Iya, juga. hari ini jam 5 Oke. ya. Nanti kita submit homeworknya di sesi berikutnya jam 5. Oke, makasih Miss. Oke, thank you Kak. Have a good weekend. Bye-bye. Bye.